Pantesan ya, Gibran gak berani bikin konten tentang IKN. Lawong yang pindah ke sana bukannya PNS, tapi malah PSK. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Katanya kan Gibran ini wakil presiden terbaik ya. Kalau memang iya, pertanyaan kita, kenapa sampai sekarang dia belum pernah bikin konten YouTube yang monolog itu tentang IKN? Padahal kan IKN merupakan proyek kebanggaan dan warisan dari bapaknya. Yang mestinya sebagai anak Jokowi, Gibran ini berusaha untuk memperjuangkan IKN itu. Masuk akal kan? Sudah ditantang loh oleh seorang pengamat politik sejak awal Gibran bikin konten monolog dari bulan lalu. Gibran ditantang kapan bikin konten tentang IKN. Apakah Gibran nggak berani? Takut malah publik kembali fokus ke IKN yang saat ini bisa dibilang nggak jelas nasibnya. Atau Gibran takut jika publik kembali diingatkan pada IKN sebagai warisan Jokowi? Karena update berita di media saat ini bukannya soal pindahnya PNS ke IKN, namun yang marak jadi berita adalah makin banyaknya PSK atau praktek prostitusi di IKN. Ini yang memberitakan dari media Tempo loh ya, bukan media ecek-ecek atau media gosip infotainment. Pantesan ya, Gibran gak berani bikin konten tentang IKN. Lawong yang pindah ke sana bukannya PNS, tapi malah PSK. Berita tentang investor, lalu PNS mau pindah ke IKN, bahkan IKN jadi tempat wisata, itu sudah biasa. Sudah nggak terlalu menarik sih, saya kira ya. Misalnya soal rencana pemindahan belasan ribu PNS ke IKN itu sudah sejak kapan tahun ya? Rencananya kan Oktober tahun lalu. Ternyata dalam perkembangan terakhir, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir April lalu disampaikan pada DPR RI, katanya belum dapat izin dari Presiden Prabowo. Peraturannya belum diteken sama Pak Prabowo. Jadi terkait pindah-pindahan ke IKN yang nggak maju-maju dari tahun lalu, susah juga ya buat Gibran untuk menjadikan fakta ini sebagai bahan konten. Karena malah membuat citra warisan bapaknya jadi kurang baik kan. Mana bisa dijadikan bahan kampanye buat nyapres di 2029 kan. Kemudian muncul pula berita soal maraknya praktek prostitusi atau PSK di IKN. Ya tambah jadi buruk ya citra IKN ini. Jadi mimpi buruk buat Gibran dan bapaknya. Berita di media Tempo soal PSK di IKN itu tayang kemarin ya, hari Minggu. Namun sebenarnya soal praktek prostitusi di IKN sudah diberitakan sejak awal Mei lalu. Waktu itu diduga ada warung-warung di sekitar proyek pembangunan IKN yang menjadi tempat praktek prostitusi. Kemudian Pak Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN menyatakan telah menggelar penertiban dan menutup 10 warung di sana. Artinya, memang sudah diakui oleh pihak pemerintah bahwa praktek prostitusi itu marak di sana dan katanya sudah dibersihkan. Namun, ternyata yang menjamur itu justru yang online. Menurut media, sudah banyak para PSK yang berdatangan dari luar daerah, bahkan dari luar Kalimantan, untuk menawarkan layanan Open BO. Bahkan kemudian ada laporan khusus dari media, tribunnews.com, ini media keluarganya Kompas ya, yang isinya lebih rinci. Ternyata praktek prostitusi semacam ini memang banyak dan gampang ditemukan lewat aplikasi chat ya. Salah satu kelompok calon konsumen mereka adalah para pekerja di proyek pembangunan IKN yang jauh dari rumah dan keluarga. Tarifnya itu katanya sekitar 400.000 hingga 700.000 rupiah dan masih bisa nego katanya. Dari segi para PSK-nya, hasil penelusuran media ini mengungkap bahwa penghasilan yang mereka dapatkan itu bisa digolongkan lumayan, karena kadang katanya bisa mendapatkan sekitar 10 bahkan lebih tamu dalam sehari. Dari pihak pemerintah setempat memang juga ada tindakan penertiban ya. Mereka juga mengakui bahwa makin kesini itu makin marak adanya praktek prostitusi ini. Para PSK itu datang dari luar daerah, seperti Pulau Jawa, dari Makassar, dan Sumatera.
Walaupun sudah ada penertiban dari aparat setempat, tapi para PSK ini datang lagi. Jadi sudah disuruh pulang ke daerah asalnya, kemudian ada datang lagi yang baru. Kayak peribahasa itu ya, ada gula, ada semut. Para PSK ini menyebut bahwa alasan mereka beroperasi di IKN karena konsumen itu banyak dan gak pelit katanya. Kalau sudah ketahuan ada sumber penghasilan yang lumayan di sana, pastilah para PSK ini ya terus berdatangan ke IKN. Bukannya PNS yang berdatangan, tapi malah para PSK ya. Gimana nggak jadi mimpi buruk ya buat Jokowi dan Gibran kan ya. Ada berita di media tentang laporan khusus dari IKN, ditaruh dalam kumpulan berita soal pemindahan ibu kota negara. Bahkan di tampilan beritanya itu dengan latar belakang gambar kemegahan istana presiden yang ada Garuda raksasa itu loh ya. Tapi yang jadi tema berita adalah maraknya PSK di IKN. Waduh, bisa-bisa bikin Pak Jokowi tepuk jidat gitu ya. Padahal beliau itu kan sudah sangat bangga dengan pembangunan IKN, yang katanya merupakan kanvas yang mengukir masa depan. Gimana jadi masa depan bangsa dan negara kalau yang berdatangan itu malah para PSK. Sangat bertolak belakang dengan rencana penempatan para PNS dan para pejabat di IKN. Ini menjadi fenomena yang sangat memalukan ya buat pihak Jokowi. Sudah jadi berita di berbagai media pula. Gimana cara mengalihkan isunya kalau nanti jadi viral dan bikin heboh di medsos? Kan susah. Paling yang jadi kelimpungan itu ya pemerintah daerah di sana ya. Makin repot mereka. Di lain pihak, ada usulan dari DPR RI agar Gibran sebagai wakil presiden segera berkantor di IKN. Sebelum Presiden Prabowo itu resmi pindah ke IKN. Agar ada kepemimpinan di IKN dan untuk memudahkan koordinasi katanya. Ini diusulkan pada akhir April lalu. Saya kira usulan ini boleh juga ya. Salah satunya kan bisa buat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberantas praktek prostitusi ini kan ya. Sekalian sebagai sarana untuk memamerkan kemampuan Gibran yang katanya merupakan wakil presiden terbaik saat ini. Ya nggak sih? Saya dukung ini ya. Sekalianlah bikin konten di sana ya kan? Namun, apakah Gibran mau? Dulu diminta pidato di Kalimantan Tengah aja kan dia nggak mau. Boro-boro mau memberantas praktek prostitusi. Kayaknya Deddy Mulyadi jauh lebih gercep ya ketimbang Gibran. Coba aja ya Gibran tanya gimana caranya ke Deddy Mulyadi ya. Di luar itu semua, saya kira fenomena maraknya PSK di IKN ini juga menjadi bukti tidak berdayanya Gibran di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Gibran yang mestinya diharapkan sebagai perpanjangan tangan bapaknya, malah makin gak kelihatan gerakannya. Makin kesini makin jadi YouTuber ketimbang jadi wakil presiden. Dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden, pastinya Pak Jokowi itu kan mengharapkan dia bisa menjaga agar IKN tetap jadi warisan yang bisa dibanggakan oleh Jokowi. Namun kenyataannya malah makin jadi mimpi buruk. Coba bayangin, jadi target kedatangan para PSK dari berbagai daerah. Gimana mau jadi simbol masa depan Indonesia? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.